Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillah, a'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah, kita sama-sama sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur yang tak henti-hentinya. Dan perlu kita ketahui bahwa sungguhnya tadi disampaikan dalam surah Al-Mulk, tidaklah kehidupan serta kematian, tidaklah kematian serta kehidupan, kecuali keduanya adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji setiap hamba yang beriman, menyeleksi siapa di antara kalian yang kemudian bisa kuat, bisa tegar, bisa sabar, bisa tetap beriman, bisa tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sekali lagi kemudian kita sampaikan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji bagi Allah yang senantiasa menurunkan az-sakinah kepada hati-hati mereka yang beriman. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'i rabbih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi hadza wa ba'di. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kami menyadari ya Allah, kami mengakui ya Allah, maka dari itu pada kesempatan ini kami sampaikan subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, bagaimana mungkin kami tahu, bagaimana mungkin kemudian kami memiliki ilmu illa kecuali ma'allam tanah, apa yang memang Engkau akan ajarkan kepada kami.
Maka dari itu kami saat ini berkumpul ya Allah atas namamu, atas perintahmu untuk thalabul ilmi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka dari itu Allah kemudian menyampaikan dalam firman-Nya, Iqra kalau memang mau belajar, Iqra kalau memang kalian mau membaca, Iqra kalau memang kalian mau mendalami, maka Iqra'lah bismi rabbikal ladzi khalaq. Buka Iqra itu adalah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kiranya dengan kalimat Bismillah datanglah kekuatan Allah, datanglah rahmat Allah, datanglah cinta Allah. Karena kita menyampaikan la haula, tidaklah daya, la quwwata, tidaklah bagi kita semuanya kekuatan illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan kekuatan cinta Allah, kecuali dengan kekuatan rahmat Allah. Maka dari itu seyogyanya siapa-siapa yang ingin tentunya dibuka segala kemudahan kelancarannya dalam thalabul ilmi, maka tunjukkan kalau kita ini bersungguh-sungguh. Insya Allah, sungguhkan sikapnya, sungguhkan niatnya, sungguhkan kemudian tabiat-tabiatnya. Apa-apa yang menjadi satu keburukan atau kekurangan dan kesalahan, ayo kita saling mengoreksi. Kemudian jangan hanya pada koreksian belaka, akan tetapi ayo kita coba kerjakan dan amalkan. Di mana barangkali yang lalu pernah sama-sama kita kaji, kalau sudah masuk ke kajian, sudah disampaikan salam, sudah dibuka oleh MC, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai mama-mama sholihah, mama-mama cantik, yang tentu semuanya ingin masuk ke mana? Ingin masuk ke mana? Ingin masuk ke dalam surga. Ingin ketika wafat, ketika ajal itu memang tiba, kemudian apa katanya? Husnul. Janganlah kemudian kau buat, kau jadikan amal-amal kalian semuanya air hancur, lebur, hangus, sia-sia. Karena sikap serta perbuatan kalian ketika sudah masuk majelis, ternyata suara-suaranya masih lebih keras, masih lebih kenceng daripada MC-nya. Maka tadi saya parkir di parkiran, sampai-sampai saya diam dulu. Saya ingin dengar suara yang mana antara yang baca Yasin sama pemirsa yang lebih keras. Ternyata Yasin yang lebih kenceng. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Mama-mama Istia, ya gimana nggak kenceng yang baca Yasin kan pakai pakai mic. Ya, Masya Allah, yang di dapur kubrak, yang di rumah, gitu ya. Alhamdulillah, yang mimpin Yasinnya makin kenceng, Yasin, Al-Quran, semacam tahu gitu ya. Jadi insya Allah jangan sampai kemudian amal baik, niat baik yang saat ini sedang dicatat, Masya Allah, oleh para malaikat yang mulia, yang akhirnya semuanya akan hancur leburkan oleh perbuatan sendiri. Saya nggak mau berkata perbuatan kita, nggak mau lah saya. Perbuatan sendiri. Engkau mengaji, tapi kemudian pahala ngajinya dihancur leburkan dengan sikap dan perbuatan sendiri. Assalamualaikum yang di tangga. Itu kan nggak sadar tuh ya, coba lihat di belakang. Saking fokusnya Pak ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Oh, gitu ya. Lillah, alhamdulillah, Masya Allah. Yang di luar? Alhamdulillah, pada kesempatan
yang insya Allah penuh dengan berkah. Tadi disampaikan salawat dan salam, kemudian sampaikan marhaban, kemudian doa. Ini memang adalah merupakan etika agar segala harapan, cita-cita, agar kemudian kita diridhoi Allah. Kan gak ada yang kita harapkan kecuali ridho Allah. Mau jungkir balik dengan sholat, kemudian jungkir balik kita jalan untuk ngaji sampai kemana, sampai tempat sejauh mungkin pun kemudian kita tempuh. Gak ada yang kita tuju kecuali apa? Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar semua terwujud nyata, maka sekali lagi kita harus terus memelihara itu yang namanya etika, dan salah satunya agar ini kita terjaga, menghadirkan itu yang namanya kekasih Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menyampaikan salawat dan salam dulu, jangan tiba-tiba kemudian marhaban, atau setelah salawat dan salam akhirat duduk dan mingkem. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi ya Allah. Ini sapaan. Ini apa? Sapaan. Kita menyapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kemudian Rasulullah hadir, agar kemudian Rasulullah menjawab serta membalas daripada sapaan kita. Dan tentu kita berharap sampai kepada Rasul, kemudian Rasulnya mendengar, menjawab dan membalas. Nah, ketika Rasul mau membalas, lah kita jangan duduk, kita sampaikan dengan kegembiraan kita, marhaban ya Nurul Aini, marhaban. Dan kita sampaikan, ya Allah, ya Rasulullah, selamat datang. Kan tadi kita menyampaikan ucapan apa tadi? Sapaan dengan kalimat sholawat dan salam. Rasulnya mau datang, jangan duduk dulu. Rasul datang, kita sambut lagi dengan kalimat apa tadi? Marhaban, selamat datang ya Rasulullah. Rasulnya udah datang, terus kita mau ngapain? Tutup dengan apa? Doa. Doanya bagaimana? Rabbi farhamna jami'a. Jangan-jangan mana kurang apa namanya? Enggak benar, mana yang sapaan, mana yang sambutan, mana yang doa. Pantes. Mana sapaan, mana sambutan, mana doa. Jadi kita sapa dulu Rasul, kemudian kita sambut kehadiran ruh Rasul, kemudian kita sampaikan doa. Rabbi farhamna jami'a bi jami'i solihati. Rabbi farhamna jami'a bi jami'i lagi tadi Sohibul Wid menyampaikan, Masya Allah, jadi alhamdulillah saat ini haul ya. Tahu-tahu sudah 1 tahun itu kurun waktu yang sesungguhnya lama atau masih sebentar? Kamu melihat dari kondisi Mama Ais yang masih menangis, yang masih ini, iya berarti kurun waktu setahun itu adalah kurun waktu yang nggak terasa. Ini masih sebentar, ini masih sulit rasanya untuk kemudian bisa melepaskan daripada segala kenangan-kenangan begitu aja. Jadi saya tuh harus kayak gimana ya? Tapi kenapa saya betah banget ya? Betah banget ya Allah, alhamdulillah. Makanya saking betahnya pas saya timpukin tuh ya. Kamu kangen. Iya, makanya. Pas ketemu rasa-rasanya pengen pengen peluk. Ya. Jadi demikian ya Mama Ais, memang waktu itu tidak terasa. Akan tetapi kan kita harus move on. Dan move on ini adalah merupakan perintah.
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita semuanya harus siap, entah meninggalkan ataupun ditinggalkan. Jadi apakah posisi yang akan meninggalkan ataupun yang ditinggalkan harus siap. Dan ini tak terkecuali ke Mama Ais saja. Ini akan menimpa ke semuanya. Bahwa sesungguhnya sesuatu yang sangat dekat itu adalah kematian. Maka Masya Allah, maka teruslah persiapkan diri. Bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan. Bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta kawan karib sanak saudara. Tiada lagi gunanya harta kawan karib sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah pembela kita. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Bila mau disanjung-sanjung kau manusia agung. Coba ulang lagi. Janganlah mau disanjung-sanjung kau manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa kerangka diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa kerangka diusung. Kasih Bu Guru, kasih Bu Guru. Insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Di mana masa insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Tinggal semua yang dikasihi. Bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan. Mudah-mudahan artinya setiap baik-baik kata, kalimat-kalimat yang ada tadi di dalam lagu tersebut tentu bisa mengingatkan kita semuanya. Jadi kalau sudah terbujur kaku, apalah mau dikata. Kalau sudah kemudian terbaring,
apa yang kemudian mau disesalkan. Semuanya itu akhirnya harus terjadi. Maka dari itu pada kesempatan haul yang penuh insya Allah barokah ini, itu ya, untuk almarhum Bapak Kardi Sukardi Hardiansyah bin Jumar, insya Allah sampaikan apa yang memang kita niatkan dan kita doakan ini. Pahala daripada haul ini insya Allah mengalir semuanya kepada almarhum yang tadi memang telah disampaikan. Insya Allah almarhum di sana bahagia. Amin. Maka keluarga yang ditinggalkan, wabil khusus adalah istri dan anak-anak, ini harus menjaga kebahagiaan daripada almarhum ini. Almarhum tentu meninggal dalam keadaan iman. Almarhum wafat dalam keadaan Islam. Bahkan sebab wafat pun adalah wabah, di mana ada beberapa sebab yang menjadikan seseorang itu wafat dalam keadaan syahid. Salah satunya itu adalah sebab wabah. Maka dari itu percayalah pada keluarga besar dari almarhum bahwa almarhum wafat dalam husnul khotimah, bahkan membawa pahala syahid. Karena sebab apa tadi? Wabah. Maka dari itu kebahagiaan almarhum di sana jangan kemudian dikurangi dengan kurangnya kekuatan serta ketegaran dan kesabaran kita sebagai keluarga. Maka dari itu, ayo dengan Masya Allah nih pinky-pinkynya ini mudah-mudahan bisa menjadi support, motivasi untuk Mama Eis gitu ya. Dalam hal ini berduka boleh iya, berduka cita boleh jadi, tapi kemudian ayo kita move on untuk sukacita almarhum dengan kesukacitaan, ketegaran kita ke depannya, insya Allah. Maka itu ayo Mama Eis bangkit, tidak lagi nangis, tidak lagi kemudian tampil seperti apa, sedih dan kusut. Insya Allah besok harus lebih cantik karena Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Lanjutkan sholatnya, lanjutkan ngajinya, lanjutkan silaturahimnya. Insya Allah Allah lah yang akan, Allah tentu itu yang telah menjadikan, membuat keputusan. Allah juga telah mengatur kita semuanya, segala sesuatu yang Allah putuskan dan Allah buat itu semuanya adalah terbaik bagi hambanya. Dan yakinlah ini adalah yang terbaik, ini adalah baik bagi kita semuanya. Maka kita sambut kebaikan-kebaikan tersebut dengan amal baik serta amal solih kita semuanya, insya Allah. Maka dari itu kita sampaikan suratul Fatihah bagi keluarga almarhum tentu yang ditinggalkan, sebagaimana tadi disampaikan oleh sahibul bait Mama Eis, semoga menjadi istri yang solihah, menjadi wanita yang kuat, yang sabar, yang ridho atas segala keputusan Allah. Kemudian anak-anak menjadi anak-anak yang mandiri, yang dewasa, yang solih dan solihah, yang bisa membanggakan almarhum sebagai ayahnya ketika beliau sudah di alam barzakh. Maka itu suratul Fatihah ala hadihin ya wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma liruh Kardi Sukardi Hardiansyah waliruh Jumar bin Arka waliruh dari bin Andani waliruh Ani Sumiati bin Nasan waliruh Ucu Herwanto bin Darim waliruh Khairul Umam bin Darim waliruh Ariful Alam bin Darim waliruh Aan Hernawati binti Darim waliruh Khairun Nisa binti Darim waliruh Nurlis binti Darim. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa karim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa abdilhum daran khairan min darhim wa ahlan khairan min anglihim wa jawzan khairan min jawzihim wa nafihim
minad dunub kama yunqas thawbul abyad minad danas wa'idhum min adzabin nar wa min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa adkhilhumul jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Ya, jadi insya Allah sekali lagi suratul Fatihah tadi sampai kepada Al-Mudammar, dan insya Allah ini menjadi sebuah kekuatan bagi keluarga semuanya. Mama Uis, Ananda Eli, Aulia, Rosa Diansyah, Ananda Nur Febri, Salsabila, Irdiansyah, Ananda, Muhammad Zaki, Prawira Atmaja, Isdiansyah. Begitu pula semua keluarga. Tadi kata Mama Ais, ini ada tim katanya ya. Mama Ida, kemudian Mama Nia, dan insya Allah juga bagi keluarga kita semuanya. Barakallahu fina ajma'in insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ighfir lana wa liwalidina. Insya Allah ini tenang-tenang aja. Alhamdulillah. Ayo kita selesaikan surah Al-Mulknya. Insya Allah penuh manfaat dan keistimewaan daripada surah Al-Mulk. Siapa-siapa yang senantiasa mendakwahkan surah Al-Mulk, nanti umurannya terang benderang. Masya Allah, umurannya apa? Terang benderang, luas sebagai taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kita hafalkan surah Al-Mulknya, kemudian setelah itu kita gunakan di setiap malamnya dalam sholat isya. Ini alhamdulillah. Lanjut. Jadi kalau demikian, ayo kita hafalkan surah Al-Mulk. As-salatu nurun. Rasulullah menyampaikan di dalam sabdanya, as-salatu nurun. As-sadaqatu burhanun. As-sabru diyaun. Al-Qur'anu hujjatun. Apa tadi? As-salatu, kemudian as-sadaqatu, kemudian as-sabru, kemudian Al-Qur'anu. As-salatu nurun, bahwa salat itu adalah merupakan cahaya. As-sadaqatu burhanun, bahwa sesungguhnya sedekah itu merupakan pembuktian, satu tanda bukti kalau seseorang itu sholat, satu tanda bukti kalau seorang itu beriman, itu adalah sedekah. Sedekah ini merupakan apa tadi? Bukti kalau seorang itu sholat, kalau seorang itu beriman. Dan ketahuilah Rasul menyampaikan sholat itu adalah merupakan cahaya. Maka ini muka-muka bercahaya semuanya nih, muka-muka sholat ini. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya adalah apa tadi? As-sabru. As-sabru diyaun. Sabar itu adalah merupakan pelita. Sholat itu betul cahaya. Sedekah itu merupakan bukti. Bagaimana kemudian kita bisa menjadikan sholat sebagai cahaya, atau kita tercahayai oleh perlakuan sholat? Bagaimana mungkin kemudian kita kuat untuk menjalankan sedekah agar kita menjadi seorang yang terbukti imannya, terbukti sholatnya, kalau tanpa kemudian payung di sana sebagai pelitanya? Maka
Emang semuanya awalannya so? Astagfirullah. Emang semuanya kalimatnya awalannya pakai so. Maka saya so, ini sholat, ini sobat, ini sedekah. Karena lupa. Masa sholat gitu teh? Mama ketua. Mama Catering ini. Alhamdulillah. Tas sholat, tas sedekah, tas sobat. Jadi tadi payungi itu yang namanya sholat dan sedekah itu dengan sobat. Bisa sobat dalam sholat, bisa sobat dalam ketaatan, bisa sobat dalam menghadapi ujian, bisa sobat dalam menjalankan segala cobaan tanpa kemudian banyak keluhan. Kalau sedikit-sedikit wajar katanya, sedikit-sedikit normal. Masya Allah. Kita aja menganggap itu kita aja menganggap kemudian itu wajar. Dan sedikit-sedikit itu kemudian terus menumpuk, ada terakumulasi, meledaklah. Kemudian kita menyampaikan, sabar juga ada batasnya. Nah itu tadi, karena kita menganggap bahwa pada suatu tersebut wajar. Allah. Yang jawabannya kaget, salah atau gitu ya? Tidak salah. Tidak salah. Kenapa? Karena memang manusia ini diciptakan dengan segala keluh kesahnya. Dengan segala apa? Keluh kesahnya. Dikasih ngeluh. Apalagi kalau enggak Dikasih. Parah. dikasih masih ngeluh. Dikasihin parah lah. Tuh, kasihnya kecil banget, ngasihnya kurang banget, kurang cukup tahu. Masya Allah. Apalagi kalau nggak dikasih. Maka bagaimana tipsnya agar segala keluhan-keluhan tersebut setidaknya kemudian bisa diminimalkan. Saya minimalkan, dia minimal cakep. Ya. Alhamdulillah. As-sabru diya'un wal Qur'anu hujjatun. Bahwa Quran yang senantiasa kita kaji, kita pelajari ini adalah akan menjadi sebuah hujah bagi kita semua. Apa itu hujah? Sebagai saksi. Kalaupun barangkali sholatnya belum terbentuk sebagai cahaya bagi dirinya, kalaupun barangkali, Masya Allah, sodakohnya masih terlampau banyak perhitungannya daripada pemberiannya, kalaupun barangkali, Masya Allah tadi, sobarnya masih apa tadi? Sobarnya masih pada ucapan, belum sampai kepada perbuatan. Tapi insya Allah kita terus bersaksi dengan Al-Quran ini. Semoga cahaya Quran yang akhirnya menjadikan kita semuanya meningkat sholatnya, meningkat sodakohnya, kemudian bisa kuat di dalam sholat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diawali tadi sholat, sholat, jaga sholat subuh dan asar. Tingkatkan fokus sholat di kedua sholat tersebut. Karena dari kedua sholat itu, Masya Allah akan menyinari sholat-sholat yang lainnya. Dan memang ternyata di waktu subuh dan asar ini menjadi satu waktu yang sangat krusial. Baik berkenaan tentang rezeki umur ataupun rezeki harta, rezeki kesehatan dan rezeki kekuatan. Ini berada di waktu apa tadi? Subuh dan asar.
Perbaiki sholatnya, perbaiki di dalam mengisi waktu-waktu tersebut. Jangan tidur di waktu subuh dan asar. Baik tidur sebenar-benar tidur, ataupun kemudian menidurkan raga dan jiwanya karena kemalasan. Di waktu kapan tadi? Subuh dan asar. Subuh dan asar. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mak ini yang cubit dulu baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man sholal bardain dakhalal jannah. Rasulullah menyampaikan, siapa yang menjaga sholatnya, menjaga waktunya di waktu subuh dan asar, maka dia masuk surga. Amin. Berarti sungguhnya kedua waktu ini menjadi waktu yang sangat penting. Bagaimana hari kita bisa kuat, bagaimana kita sabar, bagaimana kemudian kita bisa sehat. Ini jaga dua waktu tersebut, yaitu waktu apa tadi? Waktu subuh dan asar. Di waktu tersebut kalau namanya terjadi itu yang namanya kemalasan, ayo kemalasannya kemudian apa? Disingkapkan, dihilangkan, dilepaskan dengan pertama istighfar. Perbanyak apa? Istighfar di waktu tersebut. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian, masya Allah, segera ambil air wudhu. Dengan ambil air wudhu, maka masya Allah tersingkaplah atau terhapuslah itu yang dari mana kesalahan serta dosa-dosa yang boleh jadi memberatkan daripada raga serta jiwa ini. Kemudian setelah itu paksakan untuk sholat, paksakan untuk membaca Al-Quran, paksakan untuk menyampaikan sholawat dan salam di waktu tersebut. Coba bisa dirasakan besoknya, masya Allah, insya Allah lebih sehat, lebih ceria. Awais, ya, insya Allah. Ini wasilah daripada dibukanya ngaji di tempat ini. Insya Allah apa-apa yang menjadi sebuah kesuraman atas dasar barangkali berbuka yang terlampau panjang, yang terlampau lama, insya Allah ini Allah singkap dengan wasilah cahaya pengajian ini. Insya Allah. Kita sama-sama sampaikan untuk menghindar daripada apa-apa yang terjadi sebagai kesalahan di tempat ini hanya boleh jadi karena rasa duka yang begitu panjang dan lama, dan sungguhnya ini tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Kita sampaikan ayat kursinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah, suratul Fatihah sudah dibacakan, suratul Baqarah juga sudah dibacakan, ayat kursi sudah dibacakan. Mama tahukah bahwa sesungguhnya ketika suratul Fatihah itu diturunkan, masya Allah ada yang terkapar, ada yang kemudian menjadi sakit sesakit-sakitnya. Siapa itu? Siapa itu? Yaitu adalah iblis. Turunnya suratul Fatihah, si iblis yang menjadi dedengkot iblis ini sakit. Iblis-iblis yang lain kemudian datang untuk menjenguknya. Apa kata si iblis? Wah, bukan sakit raga, wah nggak perlu ditengok. Kemudian apa kata iblis-iblis yang lainnya? Emang kenapa, apa yang terjadi? Ini ada satu surat, apabila kemudian ini senantiasa dibaca, maka hanguslah kita semuanya, maka binasalah kita semuanya, maka semuanya akan masuk ke dalam surga. Kemudian kita bagaimana, kata iblis? Jadi iblisnya sakit gara-gara surah apa tadi? Maka buat dia sakit, jangan kita yang kalau kita sakit, sampaikan surah apa tadi? Suratul Fatihah, agar sakitnya jangan sampai bertambah. Karena kalau sudah
terganggu ketenangannya, terganggu kemudian kenyamanannya, segera sampaikan suratul apa tadi? Suratul Fatihah. Karena boleh jadi akhirnya jin sudah masuk, jin pengganggu sudah masuk. Sampaikan suratul Fatihah. Kemudian ayat kursi. Karena satu ayat yang Masya Allah ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengiringi daripada ayat ini adalah 70.000 malaikat. Yang mengiringi turunnya daripada ayat kursi yang tadi kita sama-sama bacakan adalah 70.000 malaikat. Kalau sedemikian ini insya Allah menjadi sebuah ayat yang begitu dahsyat. Kalau kemudian kita bacakan, kita gundah baca suratul Fatihah, baca ayat kursi, sampaikan sholawat dan salam, kemudian iringi dengan perbanyak istighfar. Insya Allah hadir itu yang namanya ketenangan. Dengan tenang, insya Allah kita bisa berikhtiar dengan tepat. Kita bisa mencari solusi serta jalan keluar yang tepat dengan segala ketenangan. Alhamdulillah. Jadi bagaimana Mama Ais ya? Insya Allah ya sudah segala sesuatu itu semuanya adalah datang dari Allah, dan Allah pula yang nanti akan mengurusnya. Allah juga yang akan mengaturnya, Allah juga yang membuka jalan keluarnya tentunya. Maka dari itu kita sambut jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, dengan ketaatan kita, dengan sholat kita, dengan sodakoh kita. Apa kata Allah? In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifuhu lakum wa yaghfir lakum. Siapa yang kemudian meminjamkan Allah dengan cara bersedekah, dengan sedekah yang baik tentunya, niat yang baik, sikap yang baik, perbuatan yang baik, insya Allah Allah akan lipat gandakan itu semuanya sebagai tabungan akhirat kita. Alhamdulillah, itu saja yang barangkali sama-sama kita sampaikan. Sampai ketemu lagi nanti.